Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Bukek Xiansu, bagian ke-67. Sementara itu, si Tianong yang berhadapan dengan Tianxin, secara diam-diam telah mengerahkan kekuatan sihirnya, mulutnya berkemak-kemik, lalu tiba-tiba dia membentak dengan suara mengguntur, "Cheng Tianxin, engkau tidak akan kuat melawanku. Menyerahlah engkau." Dengan jari-jari terbuka sepasang tangannya dikembangkan ke depan, dengan seluruh jari menunjuk ke arah pemuda itu. Dari jari-jari tangan ini keluar getaran yang sangat kuatnya, mempunyai daya sihir yang sangat berpengaruh sekali. Akan tetapi, betapa kagetnya hati si Tianong ketika melihat pemuda itu bertolak pinggang dan tertawa. Hahaha, si Tianong, simpanlah kembali permainan sulapmu itu. Aku bukan anak kecil yang mudah kau tipu dengan permainan sulap tukang jual obat itu, dan marilah kita bertanding sebagai laki-laki sejati. Kakek itu maklum bahwa sekarang musuhnya ternyata telah memiliki ilmu untuk melawan kekuatan sihirnya, maka dia pun tidak mau membuang waktu lagi, dan segera menerjang sambil mengeluarkan bentakan nyaring, "Bocah sombong, mampuslah." Begitu menyerang, si Tianong langsung mengerahkan tenaga Hoa Mo Kang. Tubuhnya merendah dan tubuh itu menjadi besar, terutama di bagian perutnya seperti seekor katak membengkak, dan saat kedua tangannya menyambar, maka angin pukulan yang dahsyat menerjang dahsyat ke arah Tianxin. Ketika Tianxin merasa betapa sambaran angin dahsyat itu mengandung hawa dingin, tahulah dia bahwa ternyata kakek ini pun selama ini telah memperdalam ilmunya. Pukulan ini jauh lebih ampuh dibandingkan dengan dahulu. Ternyata ilmu Hoa Mo Kang dari kakek itu kalau dahulu hanya merupakan pukulan jarak jauh yang amat kuat, sekarang ditambah lagi dengan mengandung hawa dingin yang beracun. Tentu saja keampuhannya menjadi berlipat ganda dan juga menjadi amat berbahaya. Namun Tianxin sekarang bukanlah Tianxin yang dulu ketika dia pernah mengalahkan si Tianong. Bukan saja pemuda ini telah memiliki ilmu yang menandingi kekuatan sihir dari datuk dunia barat ini, juga dalam hal ilmu silat, pemuda ini telah mewarisi semua ilmu peninggalan dari ayah kandungnya. Maka, menghadapi ilmu Hoa Mo Kang dari lawan, dia sama sekali tak merasa gentar dan menandinginya dengan ilmu silat Hok Leong Sin Chiang sambil mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang. Di lain pihak, Kim Hong telah dikeroyok oleh 5 orang Qing Hai Ngo Leong. Tadinya Kim Hong memang memandang rendah, bahkan tidak mempergunakan pedang rampasannya ketika mereka mulai mengepung. Namun sesudah mereka menyerang secara bertubi-tubi dengan cara yang sangat teratur, saling bantu dan dengan pengerahan tenaga disatukan, Kim Hong terkejut juga dan maklumlah dia bahwa 5 orang ini bila maju satu demi satu memang bukan lawan yang berat baginya. Akan tetapi ternyata mereka itu dapat maju bersama sebagai barisan yang sangat kuat. Ada kalanya mirip dengan Ngo Heng Tin, barisan 5 unsur, tetapi kadang kala berubah pula menjadi barisan yang bernama Ngo Lian Tin, barisan 5 teratai. Dan segera dia memperoleh kenyataan bahwa barisan mereka itu sungguh amat berbahaya. Karena itu Kim Hong terpaksa mengeluarkan sepasang pedang rampasan itu, kemudian melawan 5 naga dari Qing Hai dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Hok Mo Siang Kiam. Maka terjadilah pertandingan yang amat hebat, pada satu pihak pertandingan antara Tianxin dengan si Tianong, dan di lain pihak adalah Kim Hong yang dikeroyok oleh Qing Hai Ngo Leong. Betapapun lihainya Qing Hai Ngo Leong, menghadapi Kim Hong, mereka segera terdesak hebat sekali. Pengepungan mereka kadang-kadang demikian kacaunya, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama lagi. Dan beberapa kali nyaris ada di antara mereka yang binasa kalau saja mereka tidak cepat saling melindungi kembali.
Sepasang pedang di tangan Kim Hong, ditambah lagi dengan rambutnya, sungguh sangat berbahaya. Kalau saja semalam semua senjata-senjata rahasia jarum merah gadis ini tak dirampas musuh, tentu semenjak tadi telah ada di antara mereka berlima yang roboh oleh jarum merahnya yang beracun itu. Sementara itu, Chiang Gusik dan So Qianling masih berdiri menonton. Kedua orang ini merasa bingung juga. Qianling maklum bahwa ternyata wanita yang kini menjadi kekasih baru Tianxin itu lihai bukan main. Dia merasa bahwa dia kini tidak berdaya lagi, setelah kedua pergelangan tangannya cacat, sehingga dalam menghadapi lawan-lawan berat itu, boleh dibilang bantuannya tak ada artinya lagi. Tentu saja ia tidak suka mengeroyok Tianxin dan untuk maju mengeroyok Kim Hong pun dia merasa bahwa tenaganya terlampau lemah. Sedangkan Chiang Gusik sendiri juga merasa bingung. Ingin dia membantu gurunya, akan tetapi mengingat akan watak gurunya, dia takut kalau hal itu malah akan membuat gurunya marah. Membantu gurunya sama saja mengaku bahwa gurunya kalah kuat oleh lawan, dan hal ini dapat dianggap merendahkan gurunya. Akan tetapi, perkelahian antara si Tianong melawan Cheng Tianxin kini mulai nampak berat sebelah. Terjadi perubahan yang menunjukkan gejala terdesaknya kakek Datuk Barat itu. Sesudah kedua orang sakti ini berkelahi lebih dari 100 jurus, si Tianong harus mengakui bahwa kini lawannya ini sungguh tangguh sekali, jauh lebih lihai daripada 1,5 tahun yang lalu. Yang membuat dia bingung adalah ilmu-ilmu peninggalan Cheng Han Ho yang sungguh sangat luar biasa gerakannya. Kalau saja Datuk Barat ini belum pernah mempelajari 3 buah kitab milik Tianxin, agaknya dia tidak begitu bingung. Jauh lebih baik menghadapi ilmu-ilmu itu dalam keadaan asing sama sekali, dan mengandalkan kepandaiannya sendiri daripada seperti dia itu yang pernah meminjam kitab-kitab itu selama 3 bulan, dan telah mempelajari isi kitab-kitab itu dengan ketekunan luar biasa, siang malam. Dia tahu bahwa kitab-kitab itu menyesatkan, mengandung rahasia-rahasia dan dia sudah mempelajari secara salah tanpa mengetahui rahasianya. Dia telah menghentikan latihan-latihannya berdasarkan kitab itu, tahu bahwa jika terus dilanjutkan dia malah akan celaka sendiri. Akan tetapi, setelah sekarang menghadapi lawan yang mempergunakan ilmu-ilmu seperti Hok Leong Sin Chiang dan Hok Te Sin Kun, mau tidak mau dia teringat akan ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya itu, dan mau tidak mau kadang-kadang tanpa disengaja dia teringat lantas mempergunakan jurus-jurus yang sebenarnya palsu itu. Inilah yang membuat dia bingung sehingga sudah 2 kali dia terkena tendangan kaki Tianxin yang membuatnya terhuyung, dan lambung serta pahanya terasa nyeri walaupun tidak sampai terluka oleh tendangan kilat itu. Si Tianong menjadi marah bukan main, juga merasa penasaran. Selama ini, semenjak dikalahkan oleh Tianxin, kakek ini tidak pernah berhenti melatih diri dan memperdalam ilmu-ilmunya. Akan tetapi sesudah kini bertanding lagi menghadapi musuh lama itu, yang betapapun juga hanya seorang pemuda, kembali dia terdesak hebat. Demikian kuatnya ia menyambar, kemudian menggerakkan toya atau tongkat itu sehingga mengeluarkan suara mendesing. Sinar tongkatnya segera bergulung-gulung ketika kakek itu menyerang. Tianxin tersenyum mengejek, akan tetapi pemuda ini langsung maklum akan hebatnya tongkat itu dan ilmu Giam Lo Pang Hoat, maka biarpun tersenyum mengejek, terpaksa dia harus mengerahkan semua tenaganya agar supaya bisa menghindarkan diri dengan cara mengelak ke sana sini secepat kilat, atau kalau sudah tak ada kesempatan mengelak lagi, menggunakan kedua lengannya itu dengan tenaga Tian Te Sin Chiang. Dalam kegembiraannya karena melihat kenyataan bahwa dengan mudahnya dia mampu mengungguli si Tianong, Tianxin sengaja tidak mau mengeluarkan senjatanya, dan menghadapi tongkat itu dengan tangan kosong saja. Dia hendak memperlihatkan kepada datuk ini bahwa dengan tangan kosong pun dia mampu menaklukkan si Tianong yang mempergunakan senjata andalannya. Maka kini perkelahian itu dilanjutkan dengan lebih seru lagi. Masing-masing berusaha untuk merobohkan lawan dengan serangan-serangan maut. Sementara itu, pertempuran antara Kim Hong melawan 5 orang Qing Hai Enjio Leong itu juga memperlihatkan keunggulan gadis itu. Qing Hai Enjio Leong dibuat sibuk sekali hingga pertahanan mereka bobol, barisan mereka kocar-kocir. Melihat ini, Qianling tak dapat tinggal diam saja.
Biarpun cacat pada kedua pergelangan tangannya membuat dia kehilangan banyak tenaga, namun dalam hal ilmu silat, dia masih setingkat lebih lihai daripada masing-masing dari Qing Hai and Jiao Liong itu. Dia tahu bahwa 5 orang itu hanya bisa diandalkan apabila bekerja sama, tapi kini kerja sama mereka sudah kocar-kacir, maka tentu saja mereka terdesak hebat sekali. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, Qianling menerjang dan memutar pedangnya. Melihat cara gadis ini menyerang dan menggerakkan pedang, tahulah Kim Hong bahwa gadis murid si Tianong ini memang cukup lihai, maka dia segera menyambut dengan tangkisan pedangnya. Akan tetapi Qianling tidak berani mengadu tenaga, dan menarik kembali pedangnya lalu mengirim tusukan. Bantuan Qianling ini cukup berarti bagi Qing Hai and Jiao Liong, karena mereka memperoleh kesempatan untuk menyusun kembali barisan mereka yang tadi telah hampir berantakan itu. Kemudian mereka menyerang lagi dengan kekuatan baru karena mereka sudah dapat menyusun barisan. Kim Hong cepat memutar pedangnya melindungi tubuhnya dari serangan yang datangnya seperti hujan itu. Ternyata bantuan Qianling menguntungkan 5 orang pengeroyok itu. Melihat istrinya yang juga sumoinya itu sudah terjun pula ke dalam medan perkelahian membantu Qing Hai and Jiao Liong, diam-diam Chiang Gu-sik lalu mencari kesempatan untuk membantu gurunya. Dia melihat dengan jelas betapa tadi gurunya sudah terdesak hebat, dan kini setelah gurunya menggunakan tongkat sebagai senjata, masih saja gurunya tidak dapat menandingi pendekar sadis yang amat lihai itu. Chiang Gu-sik lalu menyiapkan senjatanya, yaitu Joan Pian emas yang sangat ampuh itu. Dia tidak mengeluarkan Joan Pian itu, melainkan hanya bersiap sedia sambil mendekati 2 orang yang sedang berkelahi mati-matian itu. Kini si Tianong mulai merasa bingung. Dari ubun-ubun kepalanya mengepul uap putih dan dia mulai merasa lelah sekali. Maklumlah datuk ini bahwa memang lawan yang masih sangat muda ini benar-benar lebih unggul daripadanya, dan dia pun maklum bahwa sekali ini, jika dia sampai kalah, bukan hanya namanya yang akan jatuh, akan tetapi dia sendiri pun agaknya tidak akan keluar dalam keadaan hidup dari medan perkelahian itu. Hal ini membuatnya menjadi nekat. Maka, sesudah mengerahkan tenaga Hoa Mo Kang, dia pun lalu mengeluarkan bentakan keras sekali sambil menubruk ke depan. Tongkatnya menyambar-nyambar secara ganas, mencurahkan seluruh perhatian untuk menyerang tanpa mempedulikan segi pertahanan, karena dia sudah mengerahkan segenap tenaga Hoa Mo Kang yang membuat tubuhnya menggembung seperti balon ditiup keras. Tian Xin cepat mengelak dan menangkis tongkat, kemudian secepat kilat tangan kirinya memukul ke arah dada lawan yang terbuka. Dan pada saat itu, Chiang Gu-sik menubruk dan senjata Kim Joan Pian itu berubah menjadi gulungan sinar emas menyambar ke arah kepala Tian Xin. Dada si Tianong terkena pukulan Tian Xin membuat tubuh kakek itu terjengkang dan terguling-guling, namun karena tubuhnya terisi penuh tenaga Hoa Mo Kang, maka pukulan itu tidak melukainya. Pada detik berikutnya pundak Tian Xin disambar oleh ujung Joan Pian, membuat bajunya robek, juga kulit serta sebagian dagingnya robek oleh senjata itu. Untung bagi pemuda itu bahwa tadi dia masih sempat melihat menyambarnya sinar emas pada saat dia memukul si Tianong, sinar emas yang menyambar ke arah kepalanya, dan dia cepat miringkan kepala sehingga ujung Joan Pian itu hanya mengenai pundaknya. Chiang Gu-sik memang cerdik sekali. Dia menyerang tepat pada waktu Tian Xin sedang menghantam gurunya. Tepat pada saat pukulan Tian Xin mengenai dada suhunya yang sudah melindungi diri dengan Hoa Mo Kang, Gu-sik menyerang sedetik setelah pukulan itu dilakukan oleh Tian Xin yang mengerahkan tenaga sepenuhnya, tentu saja merupakan detik yang kosong, di mana tubuh pemuda itu tengah ditinggalkan kekuatan Sin Kang, sebab baru saja tenaga itu dikerahkan untuk memukul. Maka Tian Xin tidak mampu melindungi pundaknya yang akhirnya terluka oleh senjata itu. Begitu pundaknya terluka, Tian Xin membalik dan menyerang dahsyat ke arah Chiang Gu-sik. Akan tetapi murid si Tianong yang amat cerdik ini sudah cepat meloncat jauh ke belakang, sehingga dapat terbebas dari serangan Tian Xin. Sementara itu, si Tianong tertawa girang dan dia telah menerjang kembali dengan dahsyatnya, menghantam dengan tongkatnya sehingga terpaksa Tian Xin meninggalkan Gu-sik untuk menghadapi kakek itu. Pundaknya yang terluka tidak berbahaya, akan tetapi cukup nyeri sehingga membuat dia marah. Seperti kita ketahui,
Tadi Qianling turut membantu Qinghai Enjio Liong mengeroyok Kim Hong. Pada waktu dia melihat betapa Tianxin kena dihantam oleh suaminya atau juga suhengnya, wanita ini menjadi amat khawatir. Bagaimanapun juga, diam-diam Qianling masih mencinta Tianxin, dan melihat betapa pundak Tianxin terluka oleh Joan Tian hingga berdarah, hatinya gelisah dan berduka. Disangkanya bahwa Tianxin tentu akan celaka dan tak akan mampu menghadapi pengeroyokan si Tianong dan Chiang Guzik. Kini, ketika melihat betapa Tianxin masih bertanding melawan si Tianong sedangkan suaminya itu tetap bersiap dengan Joan Tian di tangan, tentu sedang menanti saat seperti tadi, secara tiba-tiba Qianling menjadi marah. Dugaannya memang benar karena pada saat Tianxin dan si Tianong sedang saling serang dengan hebatnya, tiba-tiba Guzik sudah menerjang lagi dari belakang. Tanpa banyak cakap lagi, Qianling cepat meninggalkan Kim Hong yang masih dikeroyok oleh Qinghai Enjio Liong yang sudah bisa mengatur kembali barisannya itu, dan Qianling lantas menyerbu ke dalam medan perkelahian yang lain itu, bukan untuk mengeroyok dan menyerang Tianxin, namun untuk menggunakan pedangnya menusuk ke arah lambung suaminya dari samping. Chiang Guzik sama sekali tidak mengira bahwa gerakan pedang istrinya itu adalah untuk menyerang dirinya, maka dia pun tak dapat menghindarkan diri sama sekali, dan tahu-tahu pedang istrinya itu telah menusuk dan menembus lambungnya di bawah iga, dari kanan ke kiri. Chiang Guzik berteriak, kemudian terbelalak memandang pada istrinya. Joan Pian emas itu terlepas dari pegangannya, kedua tangannya menekan kedua lambungnya dan dia terhuyung ke belakang. Pedang istrinya masih terbawa oleh tubuhnya. Peristiwa yang tidak disangka-sangka ini membuat si Tianong dan Tianxin terkejut, sehingga keduanya undur ke belakang memandang kepada Chiang Guzik dan Qianling. Tiba-tiba saja si Tianong menubruk ke depan sambil memukul Qianling dengan ilmu Hoa Mokang. Tianxin yang masih terheran itu tidak sempat mencegahnya, tahu-tahu Qianling sudah kena terpukul dadanya, hingga wanita ini menjerit lalu terbanting roboh. Semua itu terjadi sedemikian cepatnya. Melihat istrinya roboh, Chiang Guzik terhuyung menghampiri dan dia pun terguling roboh tak jauh dari istrinya. Qianling, kenapa kau membunuhku? Suheng, maaf, aku cinta padanya. Hanya itulah yang terdengar oleh Tianxin dan tiba-tiba pemuda ini mengamuk. Dengan cepat, dia mencabut kipas serta pedang Jin Hua Kiam, lalu dia menyerang si Tianong secara hebat. Datuk ini menangkis dengan tongkatnya sambil membalas, sehingga dalam detik-detik berikutnya dua orang ini sudah bertanding lagi dengan seru dan mati-matian. Sementara itu, Kim Hong sudah berhasil merobohkan dua orang pengeroyok. Kalau gadis ini menghendaki, sebetulnya sejak tadi dia telah dapat merobohkan para pengeroyoknya. Akan tetapi gadis ini memang sengaja hendak mempelajari ilmu barisan mereka yang dia anggap cukup hebat itu, dan pula, dia tadi melihat bahwa kekasihnya tidak memerlukan bantuannya. Melihat betapa Tianxin belum juga mengeluarkan senjata, maka dia pun maklum bahwa kekasihnya itu merasa yakin akan keunggulannya. Akan tetapi tidak disangka-sangkanya sama sekali bahwa Tianxin kemudian terkena serangan mendadak dari Guzik hingga pundaknya terluka. Maka Kim Hong segera mempercepat gerakan sepasang pedang itu, sehingga 5 orang pengeroyoknya kembali kocar-kacir. Apalagi sekarang Qianling sudah tidak membantu mereka. Hanya belasan jurus kemudian, sepasang pedang gadis yang pernah menjadi Datuk Selatan itu merobohkan 2 orang pengeroyok yang tewas seketika. 3 orang saudaranya terkejut dan marah, melawan mati-matian, akan tetapi tentu saja mereka itu bukan merupakan lawan yang berat lagi bagi Kim Hong. Ia terus mempercepat gerakannya dan berturut-turut ketiga orang dari Qinghai Enjio Liong itu pun roboh dengan jantung tertembus pedang. Ketika orang kelima roboh, Kim Hong sempat melihat bahwa sepasang pedang tipisnya tersembunyi di balik jubah orang itu. Ia menjadi girang sekali dan cepat melempar pedang rampasannya lalu mengambil kembali sepasang pedangnya. Di pinggang orang kedua, ia menemukan kantong jarum merahnya, maka dia pun mengambil senjata rahasia ini. Setelah memperoleh kembali senjata-senjatanya, Kim Hong menoleh ke arah perkelahian antara 2 orang itu. Alisnya berkerut, ia melihat bahwa kekasihnya memang lebih unggul dan kakek itu telah terluka di sana-sini, bajunya berlumuran darah,
kulit dadanya tergurat pedang dan pahanya juga terluka. Akan tetapi kakek itu masih sanggup melawan dengan tidak kurang kuatnya daripada tadi. Tianxin, engkau mengasolah dan biarkan aku mencoba kelihayan tua bangka ini. Kim Hong berkata dengan suara gembira. Tianxin meloncat ke belakang. Apabila dilanjutkan, tentu saja akhirnya dia yang akan menang. Akan tetapi dia juga tahu betapa inginnya hati kekasihnya yang pernah berjuluk Lem Xin dan terkenal sebagai Datuk Selatan itu untuk mencoba kepandaian Datuk Barat. Maju dan cobalah macan tua ompong ini, katanya. Kim Hong menggerakkan sepasang pedangnya dan menyambut terjangan si Tianong. Terdengar bunyi berdensing beberapa kali dan keduanya terkejut, maklum bahwa tenaga mereka berimbang. Si Tianong menjadi semakin gentar melihat betapa semua muridnya sudah tewas. Tak disangkanya wanita muda ini demikian lihainya, sehingga Qing Hai Enjio Liong juga sampai tewas semua di tangannya. Mulailah dia meragu dan mulai percaya akan keterangan tadi yang menimbulkan dugaan bahwa gadis ini adalah Lem Xin. Si Tianong menahan pedang Kim Hong, kemudian dia membentak, "Benarkah engkau Lem Xin?" Kim Hong tersenyum tanpa memandang mata kakek itu. "Lem Xin sudah tidak ada, yang ada tinggal Toan Kim Hong," katanya sambil menyerang lagi. Akan tetapi si Tianong meloncat ke belakang dan berkata, "Tahan dulu, kalau engkau benar Lem Xin, atau engkau yang menyamar sebagai nenek dan memakai nama Lem Xin, berarti kita masih segolongan. Lem Xin sebagai Datuk Dunia Selatan tidak akan memusuhi si Tianong, Datuk Barat." Kakek pikun. "Ketika aku masih menjadi nenek Lem Xin, tentu saja aku tidak akan memusuhimu. Akan tetapi engkau lupa bahwa kini aku bukan lagi Lem Xin, namun gadis biasa saja, Toan Kim Hong yang hendak mencoba sampai di mana kelihayan orang yang berani berjuluk Datuk Dunia Barat. Bagus, bocah sombong mampuslah." Dan kakek itu telah menerjang dengan dahsyatnya. Dia tidak percaya bahwa gadis ini akan sekuat Tianxin, maka meskipun nanti dia akan kalah, dia sudah dapat merobohkan dan membunuh gadis ini, maka puaslah hatinya. Setidaknya dia akan dapat membalas kematian murid-muridnya dan juga dapat membuat berduka hati Tianxin atas kematian kekasihnya. Inilah sebabnya kenapa kakek itu lalu mengerahkan seluruh kepandaian serta tenaganya untuk menerjang Kim Hong sebelum Tianxin sempat membantunya. Tianxin cepat menghampiri Qianling lantas memeriksa keadaan gadis itu. Dia terkejut sekali ketika melihat bahwa gadis itu telah menderita luka yang amat hebat, tulang-tulang dadanya remuk oleh si Tianong tadi. Akan tetapi pada saat itu Qianling sadar, dan melihat Tianxin berlutut di dekatnya, dia lalu tersenyum. "Qianling," Tianxin berkata dengan terharu. Dia tahu bahwa gadis ini tewas karena mencoba untuk menolongnya. "Kenapa engkau ceroboh sekali, mencoba membantuku? Tianxin, aku cinta padamu, aku tidak tahan melihat engkau terancam, dan aku tidak dapat hidup tanpa engkau." Tianxin menarik napas panjang dan dia merasa kasihan terhadap gadis ini. Bagaimanapun juga, dia tidak mencinta gadis ini, sungguh pun dia suka sekali padanya. Siapa yang tidak suka kepada seorang gadis semanis Qianling? "Qianling," Tianxin menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Lalu dia menoleh dan melihat betapa perkelahian antara si Tianong dengan Kim Hong terjadi amat hebatnya. Ketika dilihatnya bahwa si Tianong benar-benar mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya untuk mengalahkan Kim Hong, maka dia pun maklum bahwa agaknya kakek itu berusaha mati-matian untuk membunuh Kim Hong, tentu saja dengan maksud membalas kematian murid-muridnya. Maka timbul kekhawatirannya dan dia pun bangkit berdiri. "Tianxin," dia berjongkok lagi mendengar suara Qianling ini. Kau cinta padanya." Tianxin maklum apa yang dimaksudkan oleh gadis ini, sehingga dia pun mengangguk. Memang, pada saat itu dia berani mengaku bahwa dia mencinta Kim Hong, walaupun dia sendiri tidak yakin apakah perasaannya terhadap Kim Hong itulah yang dinamakan cinta, ataukah sama saja dengan perasaannya ketika dia sedang tergila-gila kepada para gadis lain yang pernah dicintanya, seperti Qianling. "Ah, dia bahagia, aku iri kepadanya." Nafas gadis itu tinggal satu-satu sehingga Tianxin memandang dengan hati iba sekali.
Tenangkanlah hatimu, Qianling. Seorang gagah tidak takut mati. Dia membesarkan hati gadis itu. Qianling menggerakkan lehernya seolah-olah hendak mengangguk. Tianxin, maukah engkau mengantar kematianku dengan sebuah ciuman? Mendengar permintaan ini, Tianxin merasa semakin iba, maka dia pun merangkul dan mengangkat tubuh bagian atas gadis itu. Qianling menyeringai kesakitan, lantas kedua lengannya merangkul ketika Tianxin menciumnya. Pada saat itu pula Tianxin merasa betapa tubuh itu menegang lalu terkulai. Dan tahulah dia bahwa gadis itu menghembuskan napas terakhir pada waktu dia menciumnya, maka dengan perlahan dia lalu merebahkan kembali tubuh itu ke atas tanah. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.